ya. Oke. Mungkin karena terlalu, ini better kali ya. Oke, shalom anak muda. Shalom. Halo semuanya, shalom anak muda. Shalom. How are you? Apa kabar? Luar biasa. How are you? Luar biasa. Apa kabar? Great. Luar biasa memang ini ya. Oke. I think kita akan relax aja guys ya. Saya nggak akan khotbah di sini. I just wanna share apa yang ada di hati saya, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. So karena ini my first time, ya saya juga first comer juga di sini. Saya perkenalkan dulu, nama saya George. Lengkapnya George Ari Bernardi. Saya udah nikah, punya satu istri, hanya satu saja, ya, yang sah dari dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Oke. Terus sudah punya anak satu, ya, cowok umur 5 tahun, ganteng, mirip bapaknya, ya. So kalau lihat dia, lihat saya sama lah gitu kira-kira ya. Ya nggak mungkin cantik lah saudara ya, namanya cowok nggak mungkin cantik, jadi pasti ganteng ya, pasti kayak bapaknya gitu, nggak mungkin kayak emaknya gitu saudara ya. Ya, apalagi saudara ya. Oke, saya pelayanan di GBI Senayan City, dan hari ini saya ada di sini. Saya bersuka cita karena saya ketemu dengan my best friend ya, Supratman, dia sahabat saya dari sejak dulu kita masih kuliah, dan ternyata saya kaget yang WL itu adalah saudara sepupu saya, saudara Daniel di sini ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat WL-nya, bukan karena dia saudara saya gitu ya. Ya, ternyata kakak adik udah di sini dua-duanya. Oke. Hah? Oh, nggak di sini. Oke. Sip. Tapi kita bersyukur ya, kita sekeluarga memang sudah melayani semua, saudara ya. Puji nama Tuhan. Oke, beberapa waktu yang lalu kami baru pulang dari Manado, Sulawesi Utara. Ya, jadi saya mau cerita, saya mau saksian. Di Manado kami ada kurang lebih 6 hari untuk mission trip dari tempat kami, dari Senayan City. Kita berangkat ada kira-kira 70 something lah ya orang kira-kira. Lalu kita berangkat sampai di sana, kita mission trip dari kota ke kota. Jadi kita di-split, dipisah, disebar ke berbagai kota di Sulawesi Utara. Kebetulan saya ada darah Manado juga ya, sama kayak Daniel saudara ya. Papa dan mama, papanya dia dan mama saya itu kakak beradik. Jadi kita sama-sama kawan tua gitu, orang bersaudara ya. Ya, mungkin kalau ada saudara orang Manado di sini ya, saya pergi ke sana itu rasa pulang kampung karena saya orang Manado juga. Dan waktu saya ada di sana, kami ada di sana, kami pelayanan dari kota ke kota. Nah, ada satu kota yang saya mau ceritain. Namanya Langowan. Kotanya namanya Langowan. Langowan ini kira-kira 3 jam perjalanan dari Manado. Nah, di Langowan ini saudara ya, teman-teman ya, ada satu lawatan Tuhan yang pernah terjadi 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu, itu tahun berapa berarti ya? Bukan 25. 88 tahun yang lalu. Berarti tahun 1925, betul ya? Itu maksudnya. Tahun 1925. Jadi 88 tahun yang lalu. Itu pernah terjadi lawatan di Langowan. Nah, apa yang terjadi? Jadi gereja di Langowan ini, ya namanya Gereja Maranatha, mereka ngalami lawatan Tuhan. Ya, mereka lagi doa, muji, nyembah, mereka cari Tuhan sungguh-sungguh. Lalu tiba-tiba lawatan Tuhan turun berupa api, fire. Ya, jadi api Tuhan tuh kayak membakar gereja itu, sehingga orang kira gerejanya kebakaran. Padahal enggak. Pas dicek ternyata itu api Roh Kudus, karena setiap orang dilawat Tuhan, orang disembuhkan, orang dipulihkan, itu non-stop. Lawatan Tuhan 24 jam selama berhari-hari lamanya mereka dilawat Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Karena peristiwa itu, ya kita tahu kalau di Manado itu ada gereja yang cukup tua, gereja yang cukup tradisi dari nenek moyang, ya udah turun-temurun saudara. Ada satu denominasi gereja saya nggak sebutkan. Nah itu cukup menentang akan hal itu. Ya akhirnya dilaporin ke polisi, dibilang aliran sesat.
ditangkap kan beberapa. Nah ditangkap mereka nggak berhenti saudara, karena namanya lawatan Tuhan nggak ada yang bisa stop, katakan amin. So apa yang terjadi? Mereka mulai nyembah di lapangan-lapangan saudara. Mereka mulai cari tempat-tempat di open air. Mereka cari di di perkebunan segala macam. Mereka mulai worship the Lord. Mereka mulai nyembah kayak tadi yang kita lakukan, nyembah. Nah, terus ada satu lagu yang mereka ciptakan, itu bentuknya panggilan lagunya ya. Dulu zaman belum ada telepon segala macam, mereka nggak bisa BBM-an gitu. Bro, ada kebaktian di sini gitu saudara. Kita PPW ya di kebun kacang saudara, nggak bisa saudara. Ya dulu nggak ada tahun 1925 kayak sekarang kita tinggal BBM, grup ya, email apa segala macam, nggak ada kayak gitu. Jadi mereka cuma worship di lapangan itu, di kebun-kebun ini. And suddenly, apa yang terjadi? Pas orang-orang mulai worship, itu dari kejauhan berkilo-kilometer, tanpa mikrofon, tanpa speaker, tanpa alat musik, tiba-tiba ada orang yang dengar suara penyembahan itu. Wow, itu berkilo-kilometer jauhnya dari situ, orang dengar suara worship itu, dan tiba-tiba mereka ngerasa, I have to go there. Aku harus pergi ke sana. Dan mereka ditarik sedemikian rupa seperti magnet datang ke titik ini, ke lapangan ini, ke tadi saya bilang kebun ini, dan mereka mulai nyembah Tuhan sama-sama, dan kesembuhan mulai terjadi. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Nah, sejak saat itu, ya, lawatan Tuhan menyebar terus dari kota ke kota di Sulawesi Utara. Dan dari situlah muncul awalnya kegerakan Pantai Kosta Karismatik di Sulawesi Utara. Sampai sekarang itu kegerakan Tuhan dahsyat di sana. Di tengah-tengah keadaan seperti itu kami pergi. Sekarang ini yang namanya gereja karismatik udah menjamur lah di sana saudara ya. Kayak kita nyembah bahasa roh segala macam. Tapi ada satu yang memprihatinkan. Jadi Manado, Sulawesi Utara itu teman-teman just info aja, adalah kota yang mayoritas Kristen. Kantong Kristen katanya ya. Selain beberapa yang lainnya kayak Ambon dan sebagainya, itu kantong Kristen juga di sana. Dan teman-teman, setiap 100 meter itu ada gereja di sana. Kalau di sini setiap 100 meter ada. Nah, ya. Oh. Sering jawab, kalau saya jawab kedengaran kemana-mana ya. Setiap 100 meter di sana ada gereja. Dan setiap berapa puluh meter itu ada salib di pinggir jalan. Wah saudara, bayangkan kalau di Tamrin di depan sana saudara pasang salib setiap 5 meter, wah langsung dirancang batu saudara. Nggak bakal mungkin bisa terjadi. Tapi kalau di sana saudara bisa ketemu salib di mana-mana. Ya, pohon Natal itu di boulevard di pinggir pantai gede, tinggi banget, berapa meter saya nggak tahu, itu keren banget kalau malam menyala. Dan salib-salib itu juga kalau malam menyala, saudara, pakai lampu. Ya setiap berapa meter tuh pasti ada di sana, sepanjang jalan di mana-mana. Itu Sulawesi Utara, ya kantong Kristen luar biasa dahsyat. Tapi di sana juga nomor 1 tingkat perceraian di Indonesia. Waduh, kantong Kristen tapi orang pada kawin cerai rupanya. Nomor 5 peredaran narkoba di Indonesia. Dan yang paling parahnya lagi abortion sama free sex itu ada di sana. Ya, ada satu gereja kita GBI Marina Plaza. Jadi di belakangnya itu persis itu pantai. Jadi itu GBI Marina Plaza tuh benar-benar di pinggir pantai. Nah, itu ada batu-batu karang ya, itu reklamasi, istilah reklamasi ya. Kalau yang di itu ini ya, reklamasi. Jadi dibikin batu-batu karang. Nah, kita satu kali itu beberapa tahun yang lalu waktu lagi grow ke sana. Kita pergi ke situ kakek anak muda. Itu bukan yang kemarin, saudara, tapi yang sebelumnya lagi, berapa tahun sebelumnya. Saya ingat banget sama teman-teman dari Youth Center, kita mulai malam-malam nih kita mau lihat nih apa yang dilakukan sama anak-anak muda Manado. Kita mulai, sekalian di pinggir pantai kita lihat-lihat, bawa kamera kayak gini, saudara. Wah, bawa kamera. Kaget saudara begitu. Sampai di balik batu, waduh itu. Anak-anak muda semua lagi nongkrong di situ. Mending nongkrong, ngopi, segala macam. Tapi apalagi pacaran. Dan pacarnya gak tahu nanggung, ya. Kissing, benar-benar kissing di depan. Begitu di shoot, wah makin mesra kissingnya. Wah dahsyat. Haleluya. Ya, bukannya malu malah wah makin jadi-jadi gitu. Dia pikir wah kesempatan gue direkam jadi terkenal gitu kali ya. Wow, kita sampai what? Oh man, ini yang terjadi di sana. Dan itulah yang ada di sana. Dan kita berdoa sungguh-sungguh. Nah,
Dari kota ke kota kita keliling, kita bawa api. Kita pikir, wah di Manado ini kalau nggak hadirat Tuhan nggak mungkin bisa dijamah mereka. Bayangin, itu dari nenek moyang udah Kristen. Ya begitu, lahir langsung Kristen. Langsung dibaptis segala macam. Itu di sana kayak begitu teman-teman. Jadi mau ngomong Alkitab, udah apa di luar kepala. saking di luar kepala sampai lupa juga gitu ya. Kayak gitu saudara. Ya, tapi ke gereja, begitu pulang mabok, ya kan? Ke gereja, pulang rokok, judi. Habis itu minggu, wah pakai dasi, pakai jas, pelayanan. Itu di sana kayak begitu. Dan kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, kami cuma minta. Mereka nggak perlu teologi, mereka udah tahu banyak soal Yesus. Tapi mereka belum ngalamin Yesus. That's the problem. Katakan amin. So waktu kami pergi ke sana, kami cuma bawa satu, presence of the Lord. Kami cuma bawa hadirat Tuhan. Kami bawa datang ke sana tidak dengan kepandaian, pengalaman dan lain sebagainya. Dan waktu kami pergi dari kota ke kota, di sana kami melihat lawatan Tuhan dahsyat. Anak-anak muda dilawat Tuhan. Nah, hari terakhir KKR itu malam hari Jumat sebelum kami besokannya pulang, itu saya ingat banget. Kami bikin di satu mall namanya Mega Mall, itu di sebuah kafe namanya HH Cafe. Kita bikin di situ, kumpul kurang lebih 300 anak-anak muda, mayoritas anak muda, ada beberapa orang tua tapi mayoritas anak muda. Begitu kumpul di situ saudara, itu namanya muji nyembah Tuhan. Wow, mereka begitu excited apa yang terjadi saudara. Ya saya ingat waktu itu saya pas WL juga, saya pimpin lagu praise, ya belum disuruh maju, mari saudara, baru udah pada lari ke depan saudara. Wah lari, widih, keren banget. Terus oke, lompat segala macam. Duduk, mau kolektor nih udah khotbah. Nah kalau saudara, ini ada satu yang saya lupa ceritakan. Jadi waktu kita muji nyembah, terus gembala kami, Pastor Billy mulai maju ke depan, mulai naik, angkat nyembah lagi. Itu nggak bisa berhenti saudara. Itu nggak bisa berhenti. Mereka dilawat Tuhan. Anak-anak muda kayak kita gini nih. Mereka di depan nggak mau duduk kembali ke belakang, mereka stay di depan dan mereka mulai nyembah. Mereka ketemu Tuhan, mereka dilawat Tuhan di situ. Ada orang-orang yang mungkin terikat narkoba, terikat free sex, macam-macam, tiba-tiba mereka just ketemu Tuhan, encounters with God, then God changed them. Tuhan mulai ubah mereka, Tuhan mulai jamah mereka, mereka banyak yang bertobat dan lain-lain. Terus apa yang terjadi saudara? Begitu udah nyembah seperti itu, rasanya udah nggak bisa khotbah. Saya ingat Pastor Billy waktu itu gembala kami cuma paling 10 menit, cuma sharing sebentar, habis itu nyembah lagi dan mereka mulai dilawat lagi. Nah begitu selesai, saya ingat kolektor, begitu mau memberi kolektor, mereka dudukkan, duduk. Begitu kolektor baris ke-1 selesai, baris kedua selesai, langsung yang baris ke-1 kedua lari lagi ke depan. Saudara ngapain? Mau jingkrak lagi. Wow, saya pikir ini bisa sampai jam 12 malam nih. Ya kan? Tapi dahsyat saudara, saya bersyukur karena generasi muda di sana ngalami lawatan Tuhan. So, itu cuma satu contoh, teman-teman. Bagaimana lawatan Tuhan yang terjadi di Sulawesi Utara. Yang dulu 88 tahun yang lalu terjadi dan kami ada di sana, kami mau bagi api lagi dan kami rindu untuk disulut lagi. Artinya mereka ngalamin lagi, mereka mengerang lagi dan rindu Tuhan yang dulu pernah terjadi, kami rindu terjadi lagi di situ. Nah itu yang kami doakan waktu kami ada di sana dan sampai saya mendengar terakhir mereka juga terus ngalami lawatan Tuhan. Ada satu kota saya nyampein tentang menara doa, saya bagiin, oh ya ini Langowan juga, saya bagiin soal menara doa. Tanggal 7 Mei kemarin itu mereka berdiri menara doa untuk pertama kalinya di Langowan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, I'm so excited. Luar biasa kegerakan Tuhan hari-hari ini. Apalagi sekarang kita ada di hari yang kedua. Selama 10 hari kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Ya, teman-teman ingat kemarin hari Kamis kita ngerayain apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Dan 10 hari sesudah itu apa yang terjadi? Pentakosta terjadi. Roh Kudus dicurahkan. Nah ini kalau 2000 tahun yang lalu, ini hari yang kedua. Ya, kemarin hari yang pertama kami teman-teman dari pengerja Senayan City dan Kul kita masuk menara doa kemarin. Dan lawatan Tuhan dahsyat hari pertama. Hari yang kedua nih hari ini. Ayo, expect something big tonight. Expect sesuatu yang gede malam ini. Bukan yang lainnya, tapi cuma Tuhan sendiri. Katakan amin. So, share singkat aja saya mau bagiin. Kita buka Wahyu 4 ayat 8.
Oke. Wahyu 4 ayat 8. Udah dapat semua? Oke, silakan buka kitab suci, iPad suci, handphone suci, BB suci, dan lain-lainnya ya. Oke. Udah lihat semua? Oke, silakan ya. Kita baca sama-sama. Wahyu 4 ayat 8. 1, 2, 3. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak mereka ngapain? Berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan. Ayat 9 sama-sama. Dan setiap kali mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. 10. Maka bersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bisa katakan amin? Amin. So teman-teman, malam ini I'm gonna share about Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Itu doa yang diajarkan sama Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus habis itu dibilang apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di mana? Bumi seperti di surga. Saya mau tanya, siapa yang percaya kerajaan Allah udah ada dalam kita? Bisa katakan? Oke, good. Apa artinya? Artinya gini, teman-teman, simpelnya gini. Waktu kita terima Yesus as a savior, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan secara pribadi, kerajaan Allah itu sudah datang. Katakan amin. Roh kita diubahkan jadi baru. Hidup kita berubah. Alkitab bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah kita. Can say yes. Nah, apa yang terjadi? Waktu kerajaan Allah itu sudah ada dalam kita, Yesus ngajarin doanya gini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi sebetulnya, apa yang ada di surga, Tuhan mau terjadi juga di bumi. Karena kerajaan Allah udah datang. Karena kerajaan Allah sudah ada dalam kita. So Tuhan mau itu kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di surga. Apa yang ada di surga, apa yang terjadi di surga, kita bisa ngalamin nggak? Bisa, saudara. Kita bisa ngalamin. Makanya ada yang namanya Pentakosta. Ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Ada yang namanya jemaat mula-mula, mereka saling memberi. Karena memang itu identik sama kerajaan Allah. Suka memberi. Punya kasih. Punya sukacita. Punya damai sejahtera. Itu kerajaan Allah. Katakan amin. So sebetulnya bisa nggak kita ngalamin itu? Bisa. Dan saya mau bilang itu harusnya jadi bagian dari hidup kita. Tapi masalahnya adalah banyak anak-anak muda yang gak realize bahwa kerajaan Allah itu bisa kita alamin sungguh-sungguh. Even kita mungkin bilang, saya bukan hamba Tuhan kak. Saya bukan pendeta. Saya cuma ya saya boro-boro nih yuk. Baru bulan Februari ya mulai ya. Kak saya jemaat baru. Di youth ini saya baru pertama kali datang. Saya juga baru pertama kali datang, sudah. Terus, kak saya baru pelayanan di youth, ini baru berapa bulan kak, segala macam. Hey guys, come on. Walaupun kalian bilang saya baru, justru itulah kalian akan ngalamin sungguh-sungguh Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Dan kalau itu kita ngalamin, teman-teman saya mau bilang, ini bukan sesuatu yang mengawang-awang. Ini sesuatu yang jelas kita bisa alami itu. Karena ada ayatnya. Ayatnya ini berkata apa? Di sorga itu ada aktivitasnya. Dan ini jelas. Alkitab mencatat aktivitas ini jelas ada di dalam Alkitab. Ini bukan sesuatu yang mengawang-awang. Dan waktu ini dikatakan bahwa di sorga itu ada aktivitas yang namanya kehidupan ada di sana segala macam. Karena Yesus bilang,
Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Jadi saya mau tanya, aktivitas ini bisa kita alami nggak? Bisa. Tanpa harus nunggu kita ke surga dulu. Saudara mau mati dulu sekarang? Halo? Waduh, Kak, gue mau ngalamin dong kayak gini nih. Waduh, gak berhenti men, muji nyembah. Gue mau kayak gitu, yaudah gue mati dulu deh sekarang. Apakah gitu? Kan enggak, katakan amin. Kita bisa ngalamin di sini nggak, saudara? Bisa. Dan Tuhan rindu kita ngalamin itu. Bukan nunggu nanti ke surga, tapi dari sekarang kita bisa ngalamin ini. Dan saya mau bilang, saudara, kalau kita ngalamin ini, wow, ini amazing. Tuhan itu dahsyat, itu hidup. Coba kita lihat. Kita lihat apa aja sih yang Tuhan mau kita alamin, yang di sorga terjadi di bumi. Kita lihat ya. Ya, ayat 8 dibilang begini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak, apa dibilang di situ? Berhenti-hentinya. Mereka ngapain? Berseru siang dan malam. Katakan sama-sama, tidak berhenti. Ngapain? Berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kudus. Mereka berseru, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Gak berhenti-henti, saudara. Non-stop. Pertanyaan saya gini. Tadi kita nyanyi lagu apa tadi? Praise-nya apa tadi? King of Majesty. Misalnya, contohnya. King of Majesty, I have one desire, just to be with you. Terus di sorga dinyanyiin. Saudara nih, nyanyi, bukan di sorga, di sini nih 24 jam kita cuma nyanyi King of Majesty. Kira-kira gimana? Waduh, ini pemain drum, mana pemain drum ini? Ini pemain drum ini tangannya udah mulai gatal, saudara. Aduh, lagu ini terus gitu. Yang main keyboard udah mulai kapalan gitu. Yang main bass udah bukan bassnya lagi, dibetot, saudara. Nggak tahu ternyata jarinya sendiri udah dibetot saking dia udah 24 jam men nyanyi lagu ini. Guys, saya mau bilang di surga tuh kayak gitu. Dan Alkitab mencatat nggak berhenti loh. Kalau kalian baca terjemahan-terjemahan yang lainnya, semua ngomong tentang hal yang sama. Bahkan dikatakan dalam terjemahan The Message, kalau saya nggak salah, mereka nggak bikin break sama sekali. Nggak ada breaknya. Ya, kalau kita mending ya, seminar, wah ada breaknya, makan siang, kadang-kadang kebablasan makannya kan. Terus break, snack, wah enak banget ada snacknya. Begitu snack masuk ke seminar lagi, ngantuk habis itu. Nah coba, di surga nggak berhenti, nggak ada ngantuk, saudara. Nah pertanyaan saya gini, ini yang bikin saya tanya. Dan ini di logika loh, saudara, kita nggak bikin ngomong soal ngeroh. Pikir deh, apa yang bikin orang betah muji nyembah non-stop? Pernah nggak nanya gitu? Orang di surga? Ya kan jelas di surga. Oh itu makhluk roh semua, gua kan masih darah daging. Iya, terus kenapa mereka betah? Kan itu pertanyaannya. Amin, saudara. Oh, saya menemukan jawabannya. Yang bikin orang itu betah, mereka terus gak berhenti muji nyembah, doa muji nyembah. Dengan berbagai macam aransemen. Saya percayalah, musik sorga itu jauh lebih jago dari kita. Ya aransemennya kita kalah, saudara. Mau aransemen model apa kek, ya TW, mau tiwi, mau apa kek, gak ada yang bisa bandingin yang malaikat bikin di sorga. Katakan amin. Gak pernah dengar malaikat nyanyi kan? Sama. Saya juga belum pernah. Tapi saya percaya mereka kalau nyanyi, saudara, wow, kita pasti oke. So, apa yang bikin orang bisa betah? Mereka ngalamin semuanya itu. Nah, saudara, saya mau bilang gini, Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa memberikan sama kita kepuasan. Amin. Dia selalu memuaskan kita. Coba kita lihat ayatnya. Ya. Yohanes 4 ayat 13. Ya. Yohanes 4 ayat 13. Oke. Dapat? Katakan yes. 13 dan 14 ya, 2 ayat. Sama-sama ya, baca yuk. Di sini ada ya, oke. 13 dan 14, Yohanes 4. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya,
Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Garis bawahi kata terus-menerus. Ayo, perhatiin ini. Terus-menerus. So, waktu kita ketemu Yesus, ini bikin kita terus-menerus itu kayak orang lagi sakau. Pernah sakau? Belum, saya juga belum. Yeah. Mungkin ada yang bilang, Kak dulu gue pernah, puji Tuhan. Berarti sekarang udah bertobat kan gitu. Ya. Kalau ada yang udah pernah, pasti tahu gimana rasanya nagih. Ini tumbuhin nagih, gitu loh. Dan waktu itu nagih rasanya, gue harus dapat ini barang, gue harus dapat ini barang. Kalau enggak, gue bisa mati, mendingan gue mati daripada gue gak dapet di barang gitu kira-kira. Tanya yang sama yang udah pernah. Nah saudara, tapi oke, itu terus menerus itu nagih. Begitu dapat, wow, rasanya puas. Tapi saya mau tanya, kalau yang itu puasnya kekal atau sementara? Sebentar. Nah begitu dapetin air kehidupan itu tadi yang Yesus sudah bilang, kalau kamu minum ini, terusnya kamu bakal terus meluap. Kamu gak bakal haus lagi. Kamu akan terus menerus. Katakan terus menerus. Dan ini ternyata kuncinya orang betah muji nyembah Tuhan. Karena apa? Begitu ketemu Tuhan, wow, saya menemukan sesuatu. Satu ayat lagi. Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17 ya. Oke, saya bacain. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa apa? Haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Gimana enggak orang betah muji nyembah? Begitu ketemu Tuhan, mereka dipuaskan, saudara. Makanya di surga itu gak berhenti, unstoppable. Mereka worship dari alpha sampai omega, dari kekal sampai kekal. Dan itu yang bakal kita lakukan nanti. Dan saya mau tanya, itu bisa gak kita alami di sini? Bisa. Saya mau bilang teman-teman, kita ini created, kita diciptakan itu untuk nyembah. Kenapa? Karena gini, waktu manusia diciptakan itu kan bersekutu dengan Tuhan. Dan begitu Adam dan Hawa itu dicipta, mereka kerjaannya ngapain? Selain mereka punya kerjaan, saudara, mereka bukan orang pengangguran. Ya, mereka punya kerjaan, mereka bukan pengacara. Pengangguran banyak acara. Tapi mereka punya kerjaan. Apa yang mereka lakukan? Ngasih nama binatang. Ada ya, kan? Ngasih nama binatang. Saudara kira gampang ngasih nama binatang? Itu kerjaan mereka. Binatang segitu banyak Tuhan ciptain, disuruh kasih nama satu-satu. Ini ular, aduh, ini ular apa nih namanya? Oh, ular sanca, oke, satu. Terus ketemu lagi, ini modelnya, oh buntutnya beda. Oh ini kayak rada-rada kayak ini dikit. Oh ini ular kobra, oke, kobra satu. Kayak gitu saudara. Satu-satu mereka punya kerjaan. Dan mereka punya kerjaan memenuhi bumi, berkuasa atas bumi, katakan amin. Nah, di tengah-tengah mereka lakukan semua itu, mereka punya hubungan sama Tuhan tuh luar biasa. Dekat sama Tuhan, Tuhan bisa bersekutu sama mereka kapan aja. Tapi begitu dosa masuk, mereka mulai jatuh dalam dosa, itu kayak ada sesuatu yang hilang. Nah begitu itu hilang, saudara, manusia itu punya kecenderungan untuk nyembah sesuatu. Betul gak? Contoh, waktu dulu mereka nungguin Musa ada di atas gunung. Lama banget nih, Musa gak datang-datang, gak turun-turun. Begitu mereka nungguin, karena gak sabar, akhirnya apa? Bikin apa? Patung lembu emas. Terus orang-orang yang mereka menyembah sesuatu, nyembah patung, nyembah gunung, nyembah air, nyembah dewa, macam-macam. Terus apa? Kalau zaman sekarang ini, nyembah uang. Ya, kerja untuk uang, pokoknya uang. Itu penyembahan juga. Terus nyembah idola tertentu, ya, nyembah K-pop. Wah. Ya, saya belakangan ini lagi banyak nonton Arirang. Arirang itu kan di itu ya, kayak TV kabel itu.
Saya banyak nonton Arirang, saya pengen tahu ini karena sekarang Korea ini lagi gila-gilaan. Dia punya moto, ya, itu adalah untuk membuat apa yang kami kenal di negeri kami adalah menjadi sesuatu yang mendunia. Wih gile, itu Korea. Makanya saya pas lihat, wih, nggak heran mereka itu benar-benar pokoknya gimana cara mereka menguasai dunia dengan teknologi, dengan kebudayaan dan macam-macam. Dan banyak kita mulai terpengaruh kan, paling nggak mulai dengan gaya rambutnya, ya kan. Terus mulai apalah pokoknya macam-macam, ya. Dan saya berdoa di sini, ya, jangan yang cewek-cewek tetaplah jadi cewek, katakan amin. Yang cowok-cowok tetaplah jadi cowok, katakan amin. Saya salah satu kecenderungannya di sana itu mereka mentransferkan apa? Yang cowok-cowok bergaya kayak cewek. Ya kan, didandanin. Ya kan, saya mulai lihat ada satu host di Arirang itu, dia di make up. Itu kayak apa tuh, saya tuh gak ingat tuh nama-nama artis-artisnya dan grup-grupnya. Terus salah satunya juga yang wanita dibikin jadi kayak cowok. Ya, dan itu ngeri banget itu yang terjadi di sana. Dan itu mulai transfer kemana-mana. Ya, ke seluruh dunia mereka mulai lemparkan itu kebudayaan kayak begitu. Dan orang mulai terpengaruh. Nah, dan orang mulai mengidolakan, worship something. Dan mereka ngerasa, aku puas dapat ini. Saya mau tanya, kira-kira orang puas nggak? Nggak puas lah, percaya deh. Saya mau bilang, saudara, orang mau nyari apa aja untuk bikin puas. Percaya sama saya, mereka nggak akan pernah bisa puas. Contoh apa? Orang yang nyembah uang. Orang udah kaya, duitnya banyak, tetap korupsi. Itu bukti yang paling tepat untuk membuktikan bahwa orang dapat sesuatu nggak pernah puas. Karena mereka nyembah yang salah, betul. Tapi kita bersyukur, we have Jesus. Katakan yes. Kita nyembah yang benar. Kenapa? Begitu kita nyembah dia, Tuhan tuh, saya tuh kapan nih? Kemarin waktu saya saat teduh, saya mulai nyembah, saya mulai feel His heart, dan saya mulai bilang, Lord, Engkau tuh punya tipikal, Tuhan itu romantis, saudara. Percaya gak dia romantis? Percayalah, come on, saya ngalami sungguh-sungguh. Saya bilang, Tuhan, Kau tuh punya tipikal tuh kayak gini. Lo mau puas? Ayo, ketemu aku. Tuhan tuh bukan Tuhan egois. Kalau dia egois, kita nyembah dia, and dia gak lakukan apa-apa. Ya. Tapi karena dia Allah yang baik, He's a good Father, so when we worship Him, He will bless us. Katakan amin. Bukan cuma bless us secara materi, no, itu mah kecil. Ngomong materi itu kecil. Tapi ngomong soal itu tanda-tanda, khotbahnya cepetan. Ya, saya lagi berapi-api banget soalnya pewahyuan ini benar-benar fresh. Saya lagi gali kitab Wahyu. Dan pas bulan depan tanggal 16 Juni saya berangkat ke Israel. Kita akan pergi ke Pulau Patmos salah satunya. Jadi kita akan pergi Turki, Patmos, Israel. Ya, jadi ada 3 negara yang kita kunjungin. Ya, itu Yunani, karena Patmos itu di wilayahnya Yunani. Terus juga Turki dan juga Israel. Jadi ada 3 negara yang kita akan kunjungin. Dan kita kunjungin apa yang ada di dalam kitab Wahyu, 7 gereja, dan juga Pulau Patmos tentang kitab Wahyu ini yang Yohanes dapetin, Revelation, Apokalips itu yang dia dapetin pewahyuan tentang apa yang akan datang yang kita lagi baca. Jadi saya begitu baca kitab Wahyu, saya benar-benar saya dibukain bahwa guys, kita bersyukur kita punya Tuhan tuh gak egois. Percayalah. Kalau saudara bilang, Kak, buktinya hidup gue kayak gini, saudara berarti belum benar-benar ketemu sama Tuhan. Kak, buktinya keluarga gue kayak gini, saudara berarti belum benar-benar ketemu sama Tuhan. Saya cuma saranin sama saudara, ayo encounters with God, ketemu sama dia. Saya punya banyak adik rohani, saudara, dan mereka selalu ketemu sama saya, punya masalah cuma 2, soal masa depan dan soal pasangan hidup. Gak jauh-jauh, betul-betul. Ayo anak muda, yang udah dapat pasangan sih tenang, udah dapet gue. Yang belum, yang udah dapet yakin dia bakal nikah sama doi. Ayo. Ya kan? Tahu-tahu, aduh nggak cocok, ganti lagi. Nggak jauh-jauh deh dari itu, betul. Ya. Terus soal masa depan, aduh Kak, ini ada satu adik rohani saya.
Dia itu udah punya kerjaan, wow settle banget. Sangat settle. Wow, mobil apa segala macam, masih single lagi. Mau dikenalin gak yang cewek-cewek? Masih jomblo. Gak. Just kidding. Peace. Ya siapa tahu bisa besanan gitu, sensi sama sini. Apa hubungannya coba? Oke, itu udah di luar konteks. Balik lagi ke sini. Balik ke Alkitab. Ya jadi saudara, dia ini satu orang adik saya, dia bilang gini, adik rohani saya, dia bilang gini, Kak, aduh, kok saya ini kerja udah mantap Kak, jabatan, gaji, kalau ditanya mah oke banget. Bahkan dia punya customer itu baik banget sama dia, ya ngasih iPad, ngasih ini segala macem, ya dikasih jalan-jalan pergi ke luar negeri, ya, wah ini orang marketing saudara ya. Dan dia tuh, wah dia merasa begitu, Tuhan itu begitu baik. Tapi dia bilang gini, Kak, aku mau pindah kerja. Ya elah, lo udah kayak gini pindah kerja lagi. Apa sih yang lo cari? Dia bilang gini. Terus, Kak, aku mau full time Kak. Yakin lo mau full time? Saya tuh kadang-kadang mikir, anak muda persoalannya gak jauh-jauh dari itu. Betul-betul. Iya. Mau udah semuanya punya, tapi rasanya masih, aduh, kayaknya gue pengen nyoba yang itu tuh. Nyoba lagi, baru 3 bulan nyoba lagi yang lain, baru 5 bulan nyoba. Come on guys. Itulah orang yang, sorry saya mau bilang ini, itulah orang yang gak pernah mendapatkan yang namanya kepuasan. Tapi waktu kita tahu, kita jumpa, encounters with Jesus, kita akan tahu, my calling, this is my calling. Dan saya gak akan lari kemana-mana. Ini panggilan saya, ini calling, ini kerjaan saya, Tuhan taruh di sini. Mau ada goncangan apapun mantap. Ada satu adik rohani saya datang sama saya, Kak, saya ini kerja di perusahaan ini. Terus sekarang perusahaannya, bos-bos saya udah mulai pada keluar, malah bikin perusahaan sendiri. Saya ditarik pergi ke sana. Tapi justru dengan mereka keluar, saya jadi naik. Karena posisi mereka saya gantiin. Dia cerita sama saya jadi stres Kak. Loh kenapa stres? Bagus dong, promosi. Saya bilang gitu. Iya Kak, masalahnya saya belum punya pengalaman. Di sini saya bilang, nomor 1, kamu harus belajar. Belajar. Yang kedua, kamu minta hikmat dari Tuhan. Dan saya bilang sama dia, jangan buru-buru terima rayuan bos kamu yang udah pada keluar sana. Dan bilang, udah lo kesini aja, ngapain di perusahaan itu, sini bisa gue kasih gaji lo lebih gede. Jangan buru-buru, saya bilang. Tanya benar-benar sama Tuhan. Kalau kamu gak dapat dan kamu Tuhan bilang enggak, jangan lakukan itu. Karena saya punya teman saudara itu ada yang pernah ditawarin kayak gitu. Dan dia doa, dia tanya, Tuhan bilang, no, jangan pindah. Dia gak pindah, dia stay di pekerjaan itu. Apa yang terjadi? Perusahaan yang temannya tawarin tiba-tiba kolaps. Habis semua. Dipecat-pecatin karyawan. Dia bilang, puji Tuhan, saya gak salah. Nah ini. Kenapa sih kok bisa gitu? Orang bisa ngalami, tahu Tuhan mau kemana. Karena ini encounters. Dia ngalami terus worship. Dia ngalami waktu dia worship, dia dapat sesuatu. Tuhan mau bicara apa tuh masa depan saya? Tuhan mau bicara apa tuh pasangan hidup saya? Jadi saya gak perlu gonta-ganti pasangan hidup, ya. Padahal masih di youth yang sama. Si A pernah, si B pernah, si C pernah. Di youth yang sama. Waduh parah. Kalau ada di tempat ini bertobatlah. Sorry ya, gue belak-belakan saudara ya. Gak apa-apa, mendingan gitu, Tuhan Yesus mau datang. Amin. Ini back to Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya. Mereka non-stop karena mereka ketemu Tuhan. Dan lihat mereka cuma lihat Tuhan, gak lihat yang lain. Mereka gak lihat masalah, mereka gak lihat persoalan, mereka gak lihat duit, mereka gak lihat kekayaan, mereka gak lihat harta, mereka gak lihat apa yang terjadi di sekeliling. Tapi mereka cuma fokus, Tuhan mau apa untuk hidup gue. Kira-kira kayak gitu. Ya tugas mereka worship the Lord. Dan nanti waktu kita udah dalam kekekalan, sekarang pun udah ada dalam kekekalan kita sejak dalam Yesus, karena kerajaan Allah sudah dalam kita. Katakan amin. Tapi nanti sungguh-sungguh waktu kita diangkat, kita ngalami rapture, kita ngalami 1000 tahun di dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu setelah itu kita ngalami lagi yang namanya Yerusalem baru. Kita akan worship together day and night. Dan di sana Alkitab mencatat, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, seterusnya gak ada lagi laknat, gak ada lagi sakit penyakit, penderitaan. Saudara, saya mau bilang, semua penderitaan itu cuma karena dosa.
Tapi hari ini saya mau cerita sama teman-teman bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. So apapun keadaanmu, mungkin saudara lagi galau soal pasangan hidup, soal pekerjaan, soal masa depan dan lain-lain. Saya nggak tahu galaunya apa, tapi saya mau bilang, you need untuk ngalami encounters itu. Kayak yang 24 tua itu mereka ngalami sungguh-sungguh. Ya sebetulnya ada bagian-bagian lain, cuma saya nggak punya waktu banyak. So ini aja yang saya mau share malam ini. Ayo, haus sama Tuhan tiap hari. Saudara, saya mau bilang, saudara kalau haus sama Tuhan setiap hari, nggak cuma waktu ada di youth, nggak cuma waktu ibadah minggu, nggak cuma waktu cool, tapi setiap hari. Saudara bangun pagi, apa sih yang dicari? Kalau anak muda zaman sekarang dicari apa? BB-nya, bikin status, Twitter, ya. Sekarang zamannya pet. Wah, ya terus narsis, foto diri dulu, belakangnya tempat tidur gitu kan, terus masih kecil, gitu. Habis itu kirim di pet, gue baru bangun. Narsis ya. Ini zamannya sekarang ini zaman narsis memang soalnya, ya kan. Terhabis mandi difoto lagi gitu kan, udah rapi gitu, foto lagi, kirim lagi, gue mau berangkat nih. Aduh, itu enggak. Mungkin bangun kita cari itu, tapi saya mau bilang saudara, ayo mulai sekarang sungguh-sungguh hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Saya mau bilang, saya juga masih muda, saya bukan orang tua, walaupun saya udah mulai ubanan. Dan saya udah punya anak, tapi saya masih muda. Dan saya selalu dari dulu punya hati untuk generasi ini tuh luar biasa, saudara. Sejak saya udah lama banget gak pelayanan di youth, karena selama beberapa bulan Tuhan percayakan saya untuk jadi pembina di Youth Sensi, Senayan City. Dan sejak saat itu saya komit, saya gak keluar-keluar. Jadi setiap Sabtu saya selalu ada di youth, selalu ada di Youth Sensi. Saya selalu ada bersama dengan adik-adik rohani saya. Nah sampai pada waktunya, bukan pembina, ketua youth. Sampai pada waktunya udah waktunya untuk lepasin tongkat estafet. Saya mulai lepasin beberapa bulan yang lalu. Saya kasih sama 3 adik rohani saya, mereka pegang 3 orang jadi youth pastor di situ. Saya jadi pembinanya aja. Saya ada pada saat mereka kadang-kadang perlu saya, mereka butuh advice, butuh masukan segala macam, mereka BB, Kak mau ketemu dong, oke kita ketemu. Paling cuma gitu aja. Tapi tiap Sabtu saya udah mulai keliling lagi kayak dulu. Keliling lagi dari youth ke youth, dan saya mulai melihat ada beberapa yang meledak. Kayak di Bandung ya, makanya tadi Fandi yang diundang untuk pertemuan di KPA. Karena Fandi itu sahabat saya juga. Saya tahu bagaimana youthnya waktu jatuhnya. Jemaatnya cuma tinggal 300, 200, 100. Ya 100 itu aja udah alhamdulillah katanya. Tapi sekarang udah hampir 1000 youthnya. Dan sampai itu di Aruna itu mereka bikin youth itu udah sebetulnya udah hampir nggak muat lagi. Nggak tahu, mungkin sekarang udah 900 kali ya, saya nggak tahu, udah lama nggak ke situ juga. Cuma saya dengar mereka terjadi ledakan, mereka terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan saya mau bilang, Roh Kudus yang sama di sana ada juga di sini. Amin. Roh Kudus yang sama di Manado yang kami alami lawatan Tuhan di sana, bahkan 88 tahun yang lalu mereka ngalami, ada di sini juga. Dan Roh Kudus yang sama ini mau dicurahkan dahsyat, saudara. Kita bakal jadi host. Bangsa-bangsa aja mau datang ke sini karena lihat di Indonesia ini dahsyat. Masa kita orang Indonesia kita nggak ngalamin apa-apa? Kita cuma nontonin bangsa-bangsa datang ambil api, tapi kita sendiri gigit jari karena I don't feel anything, Lord. Saya nggak rasain apa-apa Tuhan. Orang kok bisa dilawat, saya nggak rasain apa-apa. So mulai malam ini open your heart semua. Buka hatimu. Kalau kau bilang Tuhan aku mau ngalamin kau, cuma rendah hati aja. Saudara nggak perlu punya jurus untuk ketemu Tuhan. Cuma satu aja, haus, titik. Nggak yang lain. Saudara nggak perlu bisa nyanyi do sama dengan F gitu, nggak perlu. Saudara. Kalau WL harus bisa nyanyi. Tapi kalau saudara yang mau ketemu Tuhan, nggak perlu harus bisa nyanyi, ya. Dan saya mau bilang sama teman-teman, yang perlu kita punya cuma hati yang haus. Dan kita bakal dapat. Semua? Yuk berdiri. Malam ini saya akan ajak kita sama-sama ngalamin sungguh-sungguh itu yang namanya hadirat Tuhan. Ngalamin sungguh-sungguh yang namanya the power of the presence of the Lord.
Saya bagiin ini semua bukan karena saya juga WL, saudara. Tapi sejak masuk bulan April, Tuhan panggil lagi saya untuk bangkitin PPW di kalangan generasi ini. Dulu 2003, kami ingat banget 2003 akhir, Grow. Kakek anak-anak muda pertama kali kami bikin September di JCC. Saya ingat kita bikin brosur tuh cuma 1.500. Dan kita siapin kursi cuma 1.500 di Assembly Hall. Kapasitas ruangan 3.000. Tapi kita sangat-sangat waktu itu saya ingat nggak expect terlalu banyak karena di brosur cuma tulisannya Faceless Nameless Generation Holy Ghost Meeting, jumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Nggak ada artis, nggak ada pengkhotbah terkenal. Kita nggak undang artis, kita nggak undang pengkhotbah terkenal. Kita cuma bikin flyer kayak gitu, PPW Night, Youth segala macam, sebar 1.500. Sudah tahu? Nggak disangka. Begitu pintu dibuka jam 5:30, itu ledakan manusia kayak sungai. Itu tiba-tiba nggak muat tempat itu, saudara. Itu lebih dari 3.000. Bahkan waktu mereka mulai memuji Tuhan, mereka lompat-lompat segala macam itu, di bawahnya di LG-nya, lower ground-nya itu internet udah mulai pada rontok. Begitu kelar, manajemen JCC komplain sama panitia, kita suruh ganti, saudara. Dan itu terus bikin di tempat yang gede, plenary hall 6.000, nggak muat juga. Di Istora Senayan nggak muat juga terus. Dan sejak itu kami bawa api itu ke kota-kota. Saya ingat dulu saya keliling Medan, Palembang, Manado. Kita bawa api, doa, pujian, penyembahan. Dan saya mulai melihat itu mulai redup, saudara. Itu mulai redup. Dan ini DNA kita. Kita harus ngerti, kita ada di bawah Gatot Subroto, Pastor Niko. Saya cuma mau bilang sama generasi muda, kita ini anak-anak rohaninya Pak Niko. Amin, saudara. Bukan cuma karena orang-orang yang di layer 1, yang tim 20, yang sering WL-in dia, oh ini yang dapat apinya. No. Kita semua. Amin. Saya mau bagiin ini buat saudara. So kita bisa ngalami bahkan lebih dari bapak-bapak kita. Bukan biar kita sombong, bukan. Tapi karena kita tahu, kita adalah generasi muda yang siap untuk ambil tongkat estafet itu. Untuk bangun lagi doa, pujian, penyembahan yang tidak berhenti atas generasi ini. Saudara mau? Di bawah tangannya. Wow, saya rasakan hadirat Tuhan ada di sini.